Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمات الكريمات العزيزات yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang hingga hari ini ternyata Allah masih memberikan nikmat untuk menghadiri majelis ilmu yang disampaikan padanya nasihat-nasihat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena menuntut ilmu adalah pembeda antara orang yang ingin mengejar syurga atau orang yang hanya menjadikan itu sebagai angan-angannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Katakan wahai Rasul, apakah sama antara orang yang mengerti, orang yang tahu dengan orang yang tidak mengerti dan tidak tahu? Tentunya semua akan bisa menjawab, yaitu jawabannya apa? Tidak sama. Dan Allah pun tahu bahwa tidak akan sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tetapi ini adalah istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari orang yang lebih milih kejahilan, lebih milih untuk majelis-majelis dunia tanpa pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu pula memuji orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan sebenarnya dalam masalah keutamaan majelis ilmu bukan kita tidak tahu, hanya saja terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Makanya kita perlu untuk saling mengingati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah kembali peringatan, karena sejatinya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan segenap orang-orang yang berada di atas syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu rahimakunallah, sungguh banyak nama ikan. Ikan tenggiri, salmon, dan tuna. Di majlis pertama ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkunna. Sedap sungguh si kue putu dimakan bersama abang dan adik. Di raya kali ini mohon maaf tak dapat menjamu disebabkan kami semua mudik. Orang jompo perlu dituntun, kalau tidak akan berbahaya. Karena saya tak pandai berpantun, saya kira cukup dua saja. InsyaAllah kita lanjutkan. Udah 3 ya harusnya. Baik, kita lanjutkan insyaAllah hari ini apa yang telah kita baca dari kitab Adab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Adabud Dunya Waddin. Kita masih dalam pembahasan tentang pasal Adabud Dunya, dan insyaAllah hari ini kita akan buka pada halaman 320 supaya enak memulai dari awal, yaitu tentang pendapat para ulama dan orang-orang yang bijak tentang kekayaan dan juga kefakiran. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan ma'asyara al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sifat manusia, Allah mengatakan contohnya di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-8, Allah mengatakan, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta itu sangatlah sangat.
Artinya adalah begitu besar. Maka Allah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sungguh tiada tara. Nah, makanya umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bahkan Rasulullah mengatakan laisal faqr akhsa alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Berarti di sini muncul pertanyaan, lantas mana yang lebih utama? Allah banyak memuji, mencela atau tidak memuji orang-orang yang memperbanyak harta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka orang-orang yang meminta-minta. Maka kemudian muncul pertanyaan yang dipikirkan, kemudian dijawab oleh para ulama, tentunya berdasarkan nas-nas dan manfaat dan maslahat, tentang mana sebenarnya yang lebih utama antara kekayaan dan kefakiran. Mana yang lebih utama antara kekayaan dan kefakiran. Dan kalau kita lihat di paragraf sebelumnya, ada bait syair yang indah tentang tentang kekayaan, yang mana dikatakan di situ, ajallaka qaumun hina sirta ila al-ghina wa kullu ghaniyin fil uyuni jadidu wa laysa al-ghina illa ghina wa laysa al-ghina illa ghinan zayyana al-fata asyiyatan yakri aghdatan yunidu. Orang-orang akan mengagungkanmu ketika engkau kapan? Kaya. Dan momen ini juga lebih terasa ketika apa? Ketika mudik. Yang kaya akan lebih disapa. Orang-orang yang akan mengagungkanmu ketika engkau kaya. Semua orang kaya terlihat agung. Kekayaan tiada lain adalah kekayaan yang menghiasi seorang hamba. Di sini seorang pemuda. Sore hari dia bertamu, pagi hari dia memberi. Makanya inilah di antara masalah dari harta, dia bisa memberi. Tetapi apakah kefakiran itu buruk? Seutuhnya, mari kita baca. Kata penulis, para ahli berbeda pendapat tentang keutamaan kaya dan fakir. Apakah kaya lebih utama ataukah fakir yang lebih utama? Jadi ada perbedaan. Sebagaimana ada perbedaan di antara mereka mana yang lebih utama, orang yang kaya bersyukur atau orang yang miskin bersabar. Nah, di sini juga ada perbedaan mana sebenarnya yang lebih memiliki keutamaan, lebih unggul. Apakah kekayaan ataukah kefakiran? Namun ada satu titik poin yang perlu kita perhatikan, kata beliau, namun mereka sepakat bahwa kefakiran yang membuat butuh itu makruh. Kefakiran yang membuat kita memelas, merendahkan diri di hadapan manusia, itu dibenci di dalam Islam. Bahkan bisa sampai kepada derajat haram bila hal itu didasarkan juga dengan kemalasan dari orang yang fakir tersebut. Jadi mereka berbeda pendapat mana yang utama, kaya atau fakir. Tapi titik kesepakatan para ulama bahwa kefakiran yang membuat orang merasa butuh itu makruh, dan kesombongan orang yang kaya itu tercela. Jadi sebenarnya titik poin yang harus kita ketahui dalam semua sifat adalah bahwa, ya, tanda kutip ya, dalam semua sifat, karena di sana ada sebagian membawakan sebuah hadis palsu yang berbunyi al-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah, sombong kepada orang sombong sedekah. Ini hadisnya palsu. Sebagian mengatakan tidak ada asal usulnya. Nah, ada pengecualian tentunya. Tapi di dalam semua sifat yang itu adalah sifat yang umum, yang asalnya tidak tercela, tidak terpuji, adalah dilihat kepada efeknya. Maka di sini disebutkan tadi, orang yang kalau fakirnya membuat dia sangat membutuhkan, itu menjadi makruh. Karena dia akan menghinakan dirinya di hadapan manusia. Sebaliknya orang yang kaya, tapi kayanya adalah membawa dia kepada kesombongan, ini pun menjadikan dia apa? Tercela. Karena itu sebagian ulama mengatakan, ya man tazayyana bid-dunya wa zinatiha. Laisa syarafu raf'at tini bid-tini. Wahai orang yang merasa indah dengan hiasan-hiasan dunia, bukanlah kemuliaan itu mengangkat level tanah di atas tanah. Engkau melihat dia manusia, engkau juga manusia.
idza aradta syarifan nasi kullihim fanzur ila malikin fi zi miskini. Kalau engkau ingin melihat orang kaya yang sesungguhnya, maka lihatlah raja, tapi dia lebih memilih memakai pakaian rakyat yang biasa, miskin. Nah, di sini penting. Kalau kita ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyarul kalimat, dengan kefakiran atau dengan kemiskinan, jangan sampai kemiskinan tersebut menjadikan kita meminta-minta, menampakkan kebutuhan berlebih di hadapan manusia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelebihan dari harta, dengan uangnya, dengan tabungannya, atau dengan barang-barang yang ada, janganlah hal itu menjadikan kita sombong. Karena apa yang perlu disombongi dari sesuatu yang menjadikan kita lama dihisab oleh Allah Jalla fi'ula. Maka tadi Allah mengatakan, walakin akhsha an, Rasulullah mengatakan, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tetapi aku khawatir adalah ketika Allah membentangkan dunia kepada kalian. Kalian mau ini mudah, kalian mau itu dapat, semuanya serba bisa. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka kembali ke dalam pembahasan, mana yang utama, kaya atau fakir? Sekelompok ahli berpendapat bahwa kaya lebih utama dari fakir, karena orang kaya itu mampu, sedangkan orang fakir itu lemah. Ini sisi penilaian dari zat seseorang. Yang kaya, dia punya kemampuan yang tidak dimampui oleh orang yang fakir. Kemampuan itu lebih utama daripada kelemahan, tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang hamba beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap masing-masing punya kebaikan. Ini adalah pendapat ahli yang lebih cenderung mencintai kemuliaan. Maka kalau orang yang lebih condong kepada pamor, kepada crazy apa tuh? Crazy rich. Iya. Orang-orang yang suka atau kapitalisme, tentu mereka akan lebih mengutamakan kekayaan. Dan orang-orang beriman yang masih ada kebingungan untuk menyikapi dunia juga mencintai kekayaan. Sekelompok ahli yang lain berpendapat fakir lebih utama daripada kaya. Ada alasan atau tidak? Ada. Karena orang yang fakir adalah orang yang meninggalkan, sedangkan orang kaya itu memakai. Ya, karena kekayaan itu bagian dari apa? Dunia. Sementara Rasulullah mengkhawatirkan kita tertimpa oleh keburukan dunia. Orang yang fakir berarti dia meninggalkan bagian-bagian yang bisa menipu dia dari dunia. Sementara orang yang kaya memakainya. Meninggalkan dunia itu lebih utama dari memakainya. Ini adalah pendapat ahli yang lebih cenderung mencintai keselamatan. Jadi pada asalnya kaya dan fakir atau kaya dan miskin itu bukan suatu kehinaan masing-masing secara zatnya. Kaya tidak dihina karena kaya, miskin dan fakir tidak dihina karena miskin dan fakirnya. Tapi bagaimana dia? Kalau ternyata kekayaannya ini adalah menjadikan dia mengekori dunia, terseret oleh dunia, terus lagi dunia, maka ini menjadikan dia hina menurut kelompok yang mengatakan bahwa kefakiran lebih utama. Karena asalnya kita ini ma'asyirah al-karimat, kita ini hidup di dunia ini ya. Dunia ini adalah asalnya sedikit. Dan kita hidup di dunia ini pun usia kita sedikit. Dan yang tersisa dari usia kita yang sedikit. Sehingga kita akan mendapatkan bagian dari dunia berapa? Sedikit. Maka jangan sampai, ya, secara pribadi kita bisa menilai kekuatan kita. Kita lebih tangguh ketika sedang-sedang saja atau cenderung miskin, ataukah kita lebih tangguh ketika menjadi orang kaya. Asalnya demikian sebenarnya. Kemudian di halaman selanjutnya beliau mengatakan, sekelompok ahli yang lain berpendapat untuk mengambil sikap tengah, ini pihak ketiga, antara kaya dan fakir, antara kaya dan miskin. Dilihat jalur tengahnya. Karena Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha. Asalnya adalah sebaik-baik perkara pertengahannya. Caranya bagaimana?
dengan keluar dari batas fakir menuju peringkat kaya yang paling rendah agar bisa mencapai keutamaan kaya dan miskin sekaligus selamat dari kehinaan dan kondisi tersebut. Maksudnya adalah dia punya kecukupan dan bahkan apa? Bisa membantu. Ini yang lebih afdal dan saya kira kita semua bisa sampai di jalur itu. Ya, tinggal bagaimana cara kita memandang dunia, ma'asyiral karimah. Kita mengejar dunia untuk sebagai ikhtiar agar kita tidak apa? Meminta-minta. Dan kita mengejar dunia lebih, tapi lebihnya sekedar bisa apa? Memberi. Saya di sini ya. Bukan mengoleksi tapi memberi. Kita mengejar dunia untuk agar tidak terjerumus ke dalam meminta-minta sekali lagi. Dan kita mengejar kelebihan dari dunia agar bisa apa? Memberi. Karena orang yang dijauhkan dari satu sisi ini, yaitu sisi meminta-minta, dan dikaruniakan kepadanya sisi yang lain, yaitu memberi, maka dia telah masuk ke dalam hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kayanya memberatkan dia sehingga terjebak, dan bahkan umat Islam banyak sekali yang menipu manusia adalah kekayaan ma'asyiral kiram. Dan ini terjadi banyak, bahkan penuntut ilmu, bahkan orang-orang yang sudah disebut sebagai ahli ilmu jatuh ditipu oleh dunia, karena Nabi mengatakan dunia ini adalah endang. Apa itu? Enak dipandang. Kata Nabi, innamad dunya hulwatun khadirah. Mohon maaf kalau ada yang namanya seperti itu ya, tidak sengaja. Innamad dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi, dunia ini hulwah, manis. Khadirah, hijau. Manis, enak dicicipi, hijau enak dipandang. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah menjadikan kalian di dunia ini untuk kalian sebagai khalifah. Maka kata Nabi, fattaqud dunia, hati-hati kalian terhadap dunia. Maka jangan sampai berlebih, tapi terlalu kurang pun itu tidak baik. Ini adalah pendapat ahli yang mengutamakan keseimbangan dan bahwa sebaik-baik keadaan adalah yang menengah. Argumentasi setiap kelompok ahli sudah dijelaskan di depan dan tidak perlu disebutkan lagi di sini. Dan tadi saya katakan di tengah-tengah penjelasan bahwa kita itu lebih tahu tentang diri kita. Bahkan Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Dan manusia itu lebih ngerti tentang jati dirinya, dia itu kuatnya di mana. Walau alqa ma'adhira, walaupun dia katakan banyak uzurnya. Oh, saya pengen kaya itu karena supaya ini, padahal dia kalau kaya nggak kuat. Dia kalau kaya tidak kuat. Yang satu lagi mengatakan saya pengen jadi orang miskin banget sajalah supaya seperti para sahabat ini dan itu. Padahal dia kalau miskin tidak kuat. Kuatnya di hadapan manusia, di balik manusia mengatakan, ya Allah, kenapalah saya begini? Dan seterusnya. Maka ini tidak baik. Maka wallahu a'lam bishawab, dari tiga pendapat ini, maka tentunya adalah kembali kepada kekuatan kita menghadapi dunia, dan seorang mengukur sesuai dengan dirinya masing-masing. Kemudian umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan di sini selanjutnya wasababus salis. Kita sebelumnya membahas tentang apa? Sebab yang ketiga. Sebelumnya kita bahas apa? Sebab apa? Ada yang menyatat? Ada yang masih ingat tidak? Baik, kita baca dulu ya. Nanti kita coba cek lagi. Wasababus salis, sebab yang ketiga. An yatluba ziyadah. Sebab ketiga adalah seorang mencari tambahan, memperoleh harta untuk disimpan dan demi anaknya dan meninggalkan untuk para ahli warisnya. Ini sebab ketiga. Ini sebab orang-orang mencari harta. Ya, sebab-sebab orang mencari harta. Sebab ketiganya apa? Dia mencari untuk keturunannya. Sehingga nanti kalau saya meninggal, mereka kecukupan. Mereka tidak meminta-minta kepada keluarganya yang lain. Nah, ini di antara tujuan manusia, sebab manusia untuk menumpuk, mengejar, dan menjadi motivasinya menambah pundi-pundi dunia. Kata Syekh, dia sangat menahan hartanya untuk dirinya.
dan mencegah untuk dibelanjakan sesuai haknya. Jadi orang di antara sifat orang tua itu, dia untuk dirinya apa? Bakhil. Bahkan dia sangat butuh pun kadang dia bakhil. Demi apa? Demi anak. Ini satu sisi, dari sisi anak dia harus berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua seperti ini. Walaupun dari sisi yang lain orang tuanya mengalami kesalahan. Di sini dia untuk dirinya, untuk haknya sendiri tidak dia tunaikan karena sayang terhadap kerja keras pencarian dan akibat buruk. Jadi dia, kalau saya gunakan sekarang, nanti anak turunan saya tidak bisa. Maka di sini kalau mengabaikan hal yang seharusnya dia peroleh, maka ini pun tidak baik. Orang ini adalah orang yang sengsara pada akhirat sepenuhnya dan akan disisa sebab dosanya. Dia benar-benar berhak mendapatkan celaan dari banyak aspek yang tidak samar bagi orang yang mempunyai hati. Kenapa? Dia cari dunia terus. Ini sudah salah. Dunia terus pikirannya. Kemudian ketika dia mencari dunia, bukan untuk menyufat dirinya dalam urusan akhirat, tapi untuk siapa? Untuk masa depan anaknya. Padahal masa depan di tangan siapa? Ma'asyiral kalimat? Di depan Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan anak di tangan Allah. Kita selalu baca surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa dan Khadir sampai di sebuah kampung yang mereka tidak dijamu. Di situ Khadir melihat tembok yang hampir roboh. Ditegakkan lagi oleh Khadir. Tetapi Musa mengatakan, kenapa dibantu? Orang mereka tidak mau menjamu kita tadi. Apa kata Khadir? Sesungguhnya di bawahnya ini ada harta peninggalan orang tuanya. Untuk anak-anaknya yang belum balik saat itu. Dan kedua orang tuanya orang saleh. Maka Allah wahyukan kepada Khadir menegakkan tembok tadi agar tidak runtuh. Karena kalau runtuh masyarakat akan tahu di bawahnya ada apa? Harta. Sehingga anak yang masih yatim tidak bisa mengambil haknya karena lemah. Maka ayat seperti ini mengajarkan kepada kita yang menjaga keturunan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang dalam realita, cerita, hakikat, nyata dari kehidupan manusia. Orang tua yang bekerja semasa hidupnya mengejar dunia. Karena dia berpikir dengan itu dia bisa menyelamatkan masa depan keturunannya. Maka sejatinya setelah dia wafat, bahkan keturunannya apa? Semakin buruk, bahkan tidak ingat kepada orang tua yang sudah pernah peduli kepadanya. Karena dia tidak menjaga Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Di antara kecelaan itu yang di sini beliau sebutkan, tadi saya sebutkan, dan di sini beliau sebutkan juga sendiri, di antara celaan itu adalah dia berburuk sangka kepada Tuhannya, bahwa dia tidak memberi mereka rezeki kecuali dari arahnya. Paham ya di sini ya? Bisa dipahami di sini? Kenapa orang tua seperti ini dikatakan buruk sangka kepada Allah? Karena dia kerja keras, dia berpikir nih, kalau saya tidak kerja keras, nanti siapa yang menanggung anak saya, keturunan saya? Padahal wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan atau makhluk yang melata yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Menanggung rezeki. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Jibril telah mewahyukan kepadaku, anna nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizquha, bahwa jiwa seorang hamba itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai Allah Subhanahu wa taala ngapain? Sempurnakan rezekinya. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah mati kelaparan karena semuanya sudah cukup rezeki. Jadi di sini orang tua yang mengejar dunia, memikirkan anaknya karena takut masa depannya yang buruk, dia sudah buruk sangka kepada Allah. Seorang ahli berkata, putus asa membunuh pelakunya. Berbaik sangka kepada Allah mengandung kesenangan hati. Buruk sangka itu membunuh kita. Bahkan bisa dikatakan buruk sangka itu adalah racun yang bertahap. Saat ini menyakitkan, kemudian semakin menyakitkan. Semakin buruk sangka lagi semakin membangkitkan. Kemudian apa? Mati karena buruk sangkanya. Maka dulu ada istilah mati penasaran. Karena apa itu? Karena buruk sangka sebagiannya. Tapi kalau dia tenang hatinya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan hadirkan ketenangan. Dan Rasulullah mengatakan apa? Atau Allah mengatakan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan kepada hambaku kepadaku.
In dhanna bi khairan fadzalik, in dhanna bi syarran fadzalik. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, aku beri dia kebaikan. Hasilnya akan baik. Tapi kalau dia berburuk sangka kepadaku, hasilnya pun akan menjadi buruk. Nah, ini perlu kita waspada. Abdul Hamid berkata, bagaimana mungkin engkau akan tetap dalam kondisimu, sedangkan waktu tetap mengubahmu? Pahamnya di sini ya? Ada orang ya? Paham atau tidak? Saya ulangi ucapannya, bagus sekali. Saya selalu katakan, orang yang punya kebiasaan memajang kaligrafi atau memajang foto, kemudian dia tahu bahwa itu terlarang, tapi dia tetap mau majang, lebih baik pajang kalimat-kalimat seperti ini. Jadi hiasan, dan orang datang pun jadi apa? Jadi pelajaran dan peringatan. Kita melihat setiap hari pun jadi teringatkan. Di antaranya ucapan Abdul Hamid. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau akan tetap dalam kondisimu, sedangkan waktu tetap mengubahmu. Dia kerja keras di orang tua ini, supaya anaknya tidak apa tadi? Tidak fakir. Tapi apakah waktu sama? Tidak. Dan Rasulullah mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Di antaranya apa? Waginaka qabla fakrika. Dan kayamu sebelum fakirmu. Menandakan waktu berubah atau tidak? Berubah. Kalau waktu tidak berubah, tidak akan ada roda yang berputar. Kalau waktu tidak akan berubah, pastilah rembulan bertemu dan bersua dengan mentari. Tapi sayangnya apa? Waktu berubah. Ada sakit, ada sehat. Ada orang yang banyak hidupnya sedih. Tapi pertanyaan, apakah dia tidak akan bertemu bahagia? Bahagia. Ada orang yang hidupnya introvert sekali. Tapi apakah dia dalam ucapannya tidak pernah asyik? Asyik juga. Ada orang yang bahasa extrovert ya. Kalau ngomong itu udah kayak badai. Bising. Bukan karena suaranya, berarti ngomong terus. Tapi apakah dia tidak akan pernah diam karena menangis, bersedih? Pasti ada. Karena waktu mengubahmu. Di antara celaan itu, dia percaya bahwa harta akan tetap dan sampai ke anaknya. Padahal waktu selalu silih berganti, membawa petaka dan musibah. Nah, ini penting. Apakah pebisnis handal tidak pernah rugi? Rugi juga. Apakah dokter tak pernah sakit? Apakah orang yang laris dagangannya laris setiap hari? Tidak. Waktu, majelis. Waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Karena kalau ada orang yang bahagia, dia bahagia terus hidupnya. Berarti Allah zalim kepada siapa? Tanda kutip ya. Zalim kepada siapa? Orang yang sedih terus, tanda kutip. Karena Allah tidak mungkin zalim dalam takdir. Tetapi Allah putar orang yang bersedih, saat ini dia akan bahagia kemudian. Dan orang yang bahagia kemudian, saat ini dia akan bersedih kemudian. Yang lain berkata, waktu sangat iri. Jadi waktu itu menurut sebagian orang bijak penuh kedengkian kepada kita ini. Waktu itu sangat iri. Setiap kali dia mendatangi sesuatu, dia pasti mengubahnya. Sampai sini ya. Tadi suami pergi senyum, pulang cemberut. Tadi kita terasanya good mood, kemudian menjadi bad mood. Gampang saja. Inilah yang disebut dengan waktu sangat iri. Bukan berarti waktu yang mengubah kita, tapi Allah mentakdirkan waktu, berubahnya waktu, berubah juga keadaan hamba-hambanya. Pepatah Al-Hikmah berkata, harta itu membuat bosan. Harta itu buat bosan. Bosan atau tidak? Harta itu bosan sebenarnya. Punya baju yang sudah sangat bagus dicari sejak tahun kemarin. Akhirnya kebeli. Sampai kapan tidak bosan? Bosan. Orang sudah beli misalnya Range Rover. Bagus. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, bosan atau tidak? Bosan. Kesukaannya makan apa? Datang dia ke situ. Apakah sehari itu dia akan senang makan itu terus? Tidak juga. Walaupun dia makan, ya makan. Tapi beda mood dari awal dengan yang kemudian. Karena memang harta itu dia seperti dunia. Karena memang harta bagian dari dunia. Membosankan.
Jadi kalau bosan sama pasangan itu pasti. Tapi tinggal bagaimana menyikapi sikap bosan tersebut tetap dalam ketaatan kepada Allah. Jangan muncul hal-hal yang bisa menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang menikah kemudian dia bosan. Ya, saya ingat sekali candaan sebagian teman-teman. Dulu dia mengatakan, tapi ini jangan contoh, ini memang masa buruk. Dulu dia mengatakan, saya sering nembak cewek, kata dia. Terus kata cewek, saya nggak cocok, engkau terlalu baik. Artinya kata teman itu, akhirnya saya doakan semoga dapat orang jahat. Maksudnya apa? Aneh dunia itu. Dunia itu aneh. Makanya udah dapat orang baik, nanti ada aja alasannya. Nggak tahu hidupnya kok gini-gini sekali ya, saya pengen hidup yang berbeda aja gitu. Allahu Akbar. Maka ini penting. Perbedaan keadaan dengan seiring berbedanya waktu, jangan sampai menghadirkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alim berkata, jika dunia tetap untukmu, maka engkau tidak akan tetap untuknya. Kalau dunia ini pun kekal, kita tidak kekal. Tapi sayangnya dua-duanya apa? Tidak kekal. Yang lebih pasti meninggalkan dunia, kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita? Kita meninggalkan dunia. Ini yang lebih pasti. Oke lah, dunia akan hancur. Tetap saja yang hancur manusianya dulu. Baru kemudian hancurlah alam semesta ini terakhirnya. Di antara celaan itu, celaan terhadap orang yang kerja mati-matian untuk anaknya, melupakan yang seharusnya dia kerjakan, kata beliau, di antara celaan itu, kemanfaatan yang tidak didapatkan dari hartanya dan keberlimpahan kondisinya yang dirampas dari dirinya. Tadi disebutkan apa? Dia kerja untuk anaknya. Hak dirinya pun dia gak mau. Untuk haknya pun dia tidak dapat. Berarti dia dicela karena tidak bisa mengambil manfaat dari kerjanya. Seorang ahli berkata, hartamu bisa jadi milikmu atau ahli warismu atau milik petaka. Bisa jadi dia jadi milikmu kalau engkau manfaatkan, atau jadi anak keturunanmu ketika engkau wafat, atau jadi petaka, engkau nggak dapat, anak keturunan pun nggak dapat, karena Allah punya rencana yang tidak engkau duga-duga. Maka janganlah engkau menjadi pihak yang paling sengsara di antara tiga pihak tersebut. Ya, makanya orang kalau bekerja, sebaiknya yang mendapatkan manfaat asal dari kerjaannya tersebut adalah dirinya sendiri. Asalnya begitu. Kemudian umat Islam, Abdul Hamid berkata, buanglah kebohongan angan-anganmu dan jadilah ahli waris hartamu. Jadilah ahli waris hartamu. Engkau berangan-angan, saya kerja, nggak apa-apa saya lapar, nggak apa-apa saya capek, nggak apa-apa saya nggak menikmati harta dari yang saya kerjakan ini. Yang penting keturunan saya menerima. Apa kata beliau? Itu angan-angan. Seharusnya sebelum harta dinikmati oleh ahli waris, engkau ambil manfaat dari harta. Allah suruh berpakaian indah ketika datang tempat ibadah, pakai, beli. Allah menyuruh untuk tidak tampil dengan aroma yang buruk. Maka bagi lelaki, tampil dengan aroma yang baik. Misalnya demikian. Di antara celaan itu, ya, kesengsaraan yang dia dapatkan ketika mengumpulkan harta dan kecapean kerja keras yang dia rasakan ketika mendapatkan hartanya. Oke, dia ketika kerja ngotot. Udah dapat, apakah kalau udah dapat nggak capek? Capek, tetap capek. Sehingga dia menjadi orang yang berusaha, yang tidak mendapatkan, dan orang yang berusaha tercela. Dunia akan hilang, waktu berubah, capek pasti, tercela pun pasti. Karena dunia. Seorang ahli berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kesenangan. Ternyata kesenangan itu adalah penyakit untuknya. Betapa banyak orang yang terhindar dari sakit. Ternyata sakit itu adalah obat untuknya. Seorang penyair bersenandung, barang siapa yang dipaksa oleh nafsunya di atas kecukupan, maka sampai mati pun gangguan tidak akan selesai. Makanya dalam ilmu kesehatan timur, itu orang yang sakit tidak boleh dipaksa makan. Karena apa? Karena sakitnya itu adalah obat bagi dirinya. Karena Allah telah mengatur. Ingin membuang racun mungkin, ingin mengurangi berat badan mungkin, ingin supaya nggak sembarang jajan mungkin, ingin supaya apa? Penyakit-penyakit yang lain keluar. Di antaranya dengan apa? Penyakit. Di antara celaan itu adalah dia akan disiksa sebab kesalahan dan dosa yang dia lakukan
dan dia akan dihisab dengan akibat kejahatan. Maka ini ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa celaan terhadap orang yang kerja memikirkan keturunannya, dia sendiri nggak dapat manfaat dari apa yang dia kerjakan. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat. Ketika Hisham bin Abdul Malik sakit keras, ini salah satu dinasti Bani Umayyah, anaknya menangis lalu berkata, Hisham telah dermawan dunia kepada kalian. Kalian dermawan tangis kepadanya. Dia meninggalkan pahala yang dia usahakan. Kalian meninggalkan dosa yang dia kerjakan. Betapa buruknya kondisi Hisham jika Allah tidak mengampuninya. Paham di sini maksudnya? Maksudnya adalah dia kan sudah kasih dunia untuk anak keturunannya, tapi ketika dia sakit hampir wafat, keluarganya apa? Nangis. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan nangis ketika berhadapan dengan orang yang wafat, apalagi setelah orang itu wafat. Maka kalau si Hisham ini tidak mewasiatkan mereka untuk tidak nangis, maka dia pun mendapatkan dosa. Mereka diberikan harta, justru Hisham diberikan apa? Dosa. Ini ma'asyiral kiram, saya kira sebagai pemanasan dari apa yang kita sampaikan hari ini. Tentang pertama tadi, mana yang lebih utama, fakir atau kaya. Kemudian di antara motivasi atau sebab orang mengumpulkan dunia adalah dia untuk memikirkan masa depan anaknya. Tapi ingat tadi, masa depan anak, bahkan masa depan kita sendiri bukan di tangan kita, tapi dia di tangan Allah yang punya nama apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi mengasihi hamba-hambanya. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.